Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi huda ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama di Masjid Proben, yang saya hormati para pengurus, ketua takmir, dan yang saya banggakan seluruh jamaah majelis taklim kuliah subuh Masjid Proben pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita diperkenankan Allah Ta'ala untuk bisa bertemu, untuk bersama-sama kita akan belajar di pagi hari ini di kesempatan Ramadan di hari yang ke-23 tahun 2025, tepatnya di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Pertama, kita syukuri betul-betul, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Karena sekali lagi sering kita ingatkan, saya mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan saudara-saudara sekalian, tidak ada yang bisa menjamin apakah kita bisa besok masih bisa bertemu dengan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menjamin. Allah Ta'ala sudah memberikan penegasan bahwasanya manusia itu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ini sekaligus juga bermakna tidak ada yang tahu kapan, tidak ada yang tahu sebab apa. Tapi yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri kita pasti nanti akan merasakan mati. Nah, kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan emas. Kalau Rasulullah itu menyatakan ketika datang bulan Ramadan dan kita berada di dalamnya, maka ada kesempatan mendapatkan bulan yang penuh berkah itu. Bulan yang penuh berkah yang akan memudahkan kita bila kita nanti betul-betul bisa meraih berkahnya. Itu nanti akan mudah kita dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Setan ora tuh. Setan ini dibelenggu berarti setan ini orang tuh, ya, begitu orang bulik. Ini nek cara Jawa nih, nek cara redaksi hadisnya setan terbelenggu. Hanya syaratnya, bagaimana supaya kita bisa meraih barokah ini? Betul-betul kita bisa meraih barokahnya dan nanti betul-betul pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup dan betul-betul setan terbelenggu. Nah, ini kalau pengumuman itu Rasulullah sudah mengumumkan, ayo siapa yang bisa meraih kesempatan untuk mendapatkan fasilitas itu,
Nah, kemudian Rasulullah mengingatkan supaya kita bisa mendapatkan barokahnya, karena berkahnya itu ternyata nanti bisa wujudnya ampunan. Ya, kalau sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, maka hati kita bersih. Kalau sudah mendapatkan ampunan, kemudian nanti diberikan yang namanya rahmat. Rahmatnya itu dari mana? Ada maghfirah, ada rahmat, gitu ya. Dan sekaligus nanti ada barokah. Itu dari mana sumbernya? Pertama yang jelas, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan, man shoma Ramadhanan imanan wa ihtisaban. Yang satunya redaksinya man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaban. Maka Rasulullah menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Untuk bisa mendapatkan ampunan-ampunan dari dosa-dosa kita, maka syaratnya pertama kita harus betul-betul menjalani siam dan qiyam itu imanan wa ihtisaban. Siam itu merujuk kepada siang hari, qiyam itu merujuk kepada malam hari. Selama Ramadan, siang dan malam kita manfaatkan benar-benar. Rasulullah mengingatkan ketika kita siam, Allah nggak butuh jajan siam kita kalau ternyata selama siam kita masih ada qaulazur. Qaulazur itu apa? Omongan yang arahnya dusta. Bisa juga nanti sikap yang arahnya dusta. Ada kemaksiatan-kemaksiatan. Ada hal-hal yang masih dimasukkan ke dalam hatinya gara-gara nuruti hawa nafsu. Jadi Allah nggak butuh puasa kita. Ini artinya apa? Bahwa siam itu betul-betul tidak hanya puasa zahir dan tidak hanya puasa zahir. Artinya Rasulullah mengingatkan, kamin shaimin laisa lahu min syamihi ila ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dapatnya cuma lapar dan berapa banyak orang yang qiyam mendirikan malam tapi dapatnya cuma capek. Ini artinya kok hanya dapat lapar haus dapat capek. Ternyata siamnya itu tidak hanya mencegah dahar, tidak hanya mencegah muncul, tidak hanya mencegah yang namanya kebutuhan nafsu seksual siang hari. Tapi di situ Rasulullah mengingatkan ada puasa batin. Ini istilah Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu membagi puasa itu ada dua. Yang satu puasa zahir, yang satu puasa batin. Itu siangnya. Jadi batin kita juga puasa. Karena puasa itu maknanya menahan diri, ditahan. Apanya yang ditahan? Batin kita. Artinya hati kita harus betul-betul ditahan supaya tidak ada kotoran-kotoran yang masuk. Kotorannya dari mana toh? Kotorannya dari hawa nafsu. Yang kalau kita turuti di mulut bisa jadi omongannya jelek. Kalau dituruti di mulut bisa jadi munculnya fitnah. Di mulut bisa muncul ghibah. Di mulut bisa muncul namimah. Kalau dituruti lagi, hawa nafsu ketika di pikiran enake suudzon. Begitu toh? Enake pikirannya Allah, baik karo kancane, karo tanggane, karo bojone, karo anake. Nah, ini ya. Kalau nanti hawa nafsu itu menggerakkan tubuh fisik kita, tangan kita ngambil sapa? Jadi ya, tangan kita ngambil punya siapa? Tangan kita tanda tangan opo lah misalnya seperti itu. Kalau nanti hawa nafsu ke kaki, kaki kita melangkah kemana? Kalau hawa nafsu itu ke hati kita, maka hati kita bisa jadi dipenuhi dengan iri rasa iri, dengki, sombong dan sebagainya. Nah ini namanya puasa batin. Ini harus ditahan. Kalau ini ditahan juga, puasa juga, maka insya Allah puasanya itu dinyatakan Rasulullah betul-betul puasa yang top. Karena Allah itu sebenarnya nggak butuh laparmu, hausmu kan ini ya. Ternyata betul-betul berhasil. Nanti siamnya betul-betul mendekati la'anakum tattaqun itu. Mendekati ciri-ciri orang yang bisa merasakan takwa. Karena la'anakum tattaqun itu supaya kita bisa merasakan takwa. Loh rasanya takwa itu apa? Pedes, apa asin, apa ya. Rasanya takwa itu apa ini? Mau nanti rasanya takwa ada rasanya
Rasanya bagaimana? Oh, ternyata rasa takwa itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dia bisa merasakan ketika diingatkan Allah itu bergetar hatinya. Nek dilengke, hatinya itu bergetar. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Itu rasa takwa. Kenapa? Karena dalam hatinya ada ketakwaan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyatakan at-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwa itu di sini, di dalam hati, di dalam dada. Meskipun Rasulullah menunjuk dada, yang dimaksud dada itu adalah hati. Al-qulub allati fi sudur, di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Maka dalam hadis itu Rasulullah mengingatkan orang mukmin itu bersaudara, yang dipersaudarakan itu hatinya. Maka ketika masih suka bermusuhan, masih suka mencela, masih suka merendahkan, Rasulullah mengingatkan takwa itu di sini. Seolah-olah Rasulullah mengingatkan berarti takwa belum ada di dalam. Guru bisa merasakan takwa. Nek kamu masih suka bermusuhan dengan tetanggamu, masih suka bermusuhan dengan saudaramu, padahal itu sesama mukmin. Nah, ini harus dilatih ternyata rasa takwa ini. Maka siang tadi latihan bagaimana kita juga mengendalikan hawa nafsu, sehingga nanti hawa nafsu kita tidak mengarah kepada dosa-dosa yang menjadikan hati kita itu kotor. Itu siangnya. Terus malamnya ngapain? Supaya tidak dianggap oleh Rasulullah itu hanya dapat mencapai. Malamnya diisi dengan qiyamul lail yang sejak era Khalifah Umar bin Khattab kemudian dibiasakan jadi tarawih. Ya. Kalau masih belum puas lagi di rumah, dia bangun lagi 2 rakaat, mungkin tambah sholat malamnya lagi. Sholat apa? Ya mungkin ada sholat hajat, mungkin sholat macam-macam gitu ya. Diikuti dengan istighfar yang banyak. Karena wabil ashari hum yastaghfirun. Salah satu ciri orang yang takwa itu betul-betul senantiasa istighfar pada waktu malam hari. Ada juga tadarus, karena Rasulullah dalam sebuah hadis selama Ramadan itu tadarus dengan malaikat Jibril, khususnya di malam hari. Tadarus itu belajar Al-Quran, bisa belajar dengan temannya. Kalau dulu Rasulullah bersama malaikat Jibril, ini tadarus, kemudian di masjid-masjid kata-kata tadarus ya. Di rumah dibaca lagi. Kenapa? Karena ini kalau malam kita gunakan sholat malam, kita evaluasi diri, kemudian istighfar, kemudian ditambah dengan adanya tadarus, ini akan melengkapi apa ini? Melengkapi siang hari ketika hati dibersihkan, malam hari juga dibersihkan, ditambah cahaya. Cahaya itu apa toh? Cahaya itu dari Al-Quran yang kita baca, dari sholat yang kita dirikan. Suatu ketika Rasulullah menyatakan sholat kita itu juga bercahaya, juga cahaya. Al-Quran itu juga cahaya, nurun ala nurin. Dalam surat Taghabun ayat 8, wa aminu billahi wa rasulihi wan nur alladzi anzal. Imanlah kepada Allah, imanlah kepada Rasul, dan imanlah kepada nur yang telah diturunkan. Nur yang di situ dimaksud apa? Itu adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu sumber cahaya. Nah, ketika malam hari kita sholat, kemudian kita baca Al-Quran, maka sholat kita juga bisa bercahaya, tadarus kita juga bisa bercahaya. Syaratnya supaya cahaya itu bisa masuk ke dalam diri kita, syaratnya itu adalah bagaimana menjaga hati kita supaya bersih dulu. Ayatnya sudah sering kita baca di surat Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, gitu ya. Ternyata Al-Quran itu tidak bisa disentuh kalau kita tidak menjadi orang-orang yang suci, toharo. Di situ ada kata-kata toharo. La yamassuhu illal mutahharun, orang-orang yang telah disucikan. Siapa yang telah disucikan? Di dalam tafsir nanti
Al-Quran itu betul-betul pilihan Allah yang membawanya. Kalau malaikat dipilih malaikat Jibril, kalau manusia dipilih Nabi Muhammad SAW. Termasuk Al-Quran ini juga bisa disentuh bagi orang-orang yang telah disucikan. Toharoh, kalau dalam ilmu fikih kita diajari dengan wudhu, kita diajari mandi, itu toharoh semuanya. Kalau dalam kondisi tertentu kita pakai tayamum, itu toharoh, wujudnya toharoh fisik. Tapi sebenarnya toharoh fisik itu nanti berpengaruh ke dalam hati. Buktinya Rasulullah ketika kita wudhu mengajarkan kita diselingi istighfar. Ketika kumur-kumur, astagfirullah. Ini berarti kita betul-betul mencuci apa yang keluar dari mulut kita. Mungkin kadang-kadang kata-kata kotor, mungkin kadang-kadang kata-kata yang nek dirungai kancane pedes, gitu ya. Mungkin kata-kata nek dirungai kancane itu jadi abang begini. Mungkin kata-kata yang menjadikan orang lain sakit hati, maka dicuci, kumur-kumur, gitu ya. Begitu juga kita masuk muka kita, mungkin mata kita, telinga kita, hidung kita, pikiran kita, kepala dimasuk, tangan kita kemana, kaki kita kemana. Itu semua sebenarnya membersihkan hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut, apa yang ada di mata kita, telinga kita, kepala, tangan, itu semua kalabal rona ala qulubihim maka yaksibun. Semuanya membekas ke dalam hati. Kemudian ketika kita berwudu bersuci, maka hatinya juga bersih. Sama ketika kita siap puasa, itu hakikatnya juga membersihkan hati tadi. Rasulullah mengingatkan siap beneran, siap dohir maupun siap batin. Maka dalam kondisi kita puasa siang harinya, malamnya kita juga dalam kondisi sholat malam, tadarus, iktikaf, banyak mohon ampunan pada Allah, maka kesempatan yang namanya cahaya Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati kita. Doa apa terpenting cahaya itu? Iya, itu sangat penting. Ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ini saya bacakan ya. Ada satu doa yang dipanjatkan Rasulullah. Ya. Di sini Rasulullah SAW mencontohkan, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yashari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ja'alni nuran. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah memberikan contoh bagaimana kita mohon kepada Allah supaya diberikan nur, diberikan cahaya. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di dalam penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiri, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan muliakanlah aku dengan cahaya itu. Muliakanlah cahaya bagiku. Pernah dengar doa ini tidak, Bu? Pernah ya? Alhamdulillah. Maka disimpulkan juga ketika kita ibu-ibu terutama doa khatimul Quran ini, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kan doa itu yang sering kita panjatkan. Sama, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu imamku ya Allah. Jadikan Al-Quran itu betul-betul nur. Karena Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Lah, kesempatan. Makanya ini 10 hari terakhir kita dikenalkan dengan istilah Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu betul-betul malam awal turunnya Al-Quran dulu. Al-Quran turun itu sudah selesai di zaman Rasulullah. Dalam sejarah para ulama mencatat, ada yang mencatat 22 tahun
20 bulan 22 hari selesai. Turun pertama kali 17 Ramadan ketika Rasulullah usia 40 tahun, turun dari Lauh Mahfuz di bawah malaikat Jibril ke Baitul Izzah, kemudian dibagi sesuai dengan turunnya itu 23 tahun kurang lebih. Itu sudah selesai turun. Lah kok kita memperingati turun terus tuh apa? Jadi pelajarannya. Nah kita mengambil hikmah. Ternyata turunnya Al-Quran dulu di bawah malaikat Jibril dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah diberikan Rasulullah sedikit demi sedikit masuk ke dalam hatinya Rasulullah, kemudian menjadi cahaya. Cahaya itulah yang memancar di dalam akhlak Rasulullah setiap hari. Sehingga Rasulullah dinyatakan bahwa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah sudah mencapai akhlak yang azim. Nah pelajaran ini yang bisa kita ambil juga hikmahnya. Bagaimana menuzulkan Al-Quran ke dalam hati kita. Loh apa pentingnya cahaya itu? Cahaya itu penting. Surat Hadid ayat 12. Nanti ketika kita sudah meninggal semuanya, ketika dibangkitkan Allah, cirinya orang mukmin itu bercahaya. Yauma taral mu'minin wal mu'minat nuruhum yas'a, gitu ya. Terus nanti ayat yang ke-13-nya, ketika orang-orang munafik itu melihat orang iman itu semuanya bercahaya. Cahayanya itu memudahkan proses hisab, cahaya itu memudahkan proses melewati jembatan Sirat, cahayanya itu cepat banget. Orang munafik kemudian iri, minta kepada orang iman, wah aku dikei sidik wahai cahaya. Kenapa? Karena orang munafik itu ternyata nggak punya cahaya, gitu ya. Sama Allah diperintahkan malaikat tidak boleh minta-minta. Terus diprank sama Allah, kamu orang munafik kembali ke dunia, cari cahayamu sendiri. Padahal kembali ke dunia saya isom. Ini sekaligus memberikan petunjuk kepada kita bahwa cahaya itu harus dicari ketika di dunia. Caranya bagaimana? Momentum Ramadan, momentum untuk mengumpulkan cahaya itu ke dalam hati kita. Maka ini momentum nuzul Quran, momentum Lailatul Qadar, terutama 10 hari terakhir ini yang Rasulullah mengingatkan kurang 10 dina loh cah, ya cara Jawa begitu. Wis 20 dina sebagai evaluasi dulu itu apa niki 20 dina. Iki kurang 10 dina. Iki cek kurang 7 dina. Wis itu apa? Cahayanya wis mlebu begitu ya. Seolah-olah Rasulullah itu mengingatkan seperti itu. Maka penting bagi kita untuk mencari cahaya. Caranya gimana? Dari siangnya betul-betul siang, kemudian malamnya diisi dengan aktivitas yang nanti bisa memasukkan cahaya ke dalam hati kita. Sholat malam, iktikaf, kita banyak istighfar, termasuk tadarus. Maka siang dibersihkan hatinya, malam diisi dengan cahaya. Andaikan kita setiap hari di bulan puasa itu seperti itu terus, siang malam, siang malam, siang malam, maka insya Allah selepas Ramadan, maka betul-betul kita itu membawa cahaya. Cahaya inilah yang oleh Allah nanti dibutuhkan tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Ketika kita selepas Ramadan nanti masih diberikan kesempatan hidup, maka hidup kita nanti akan dinaungi cahaya. Termasuk tadi setan orang dunia, demi orang dunia. Dan di bulan Ramadan kesempatan setan dibelenggu, dan itu betul-betul akan terrealisir selama kita masih di dunia. Betul-betul nanti setan orang dunia selama kita ada cahaya tadi. Dan suatu waktu ketika kita dipanggil oleh Allah, insya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Kenapa husnul khatimah? Karena ketika kita meninggal, hati kita sudah terkondisi hati yang bersih. Di dalam surat Qaf ayat 33 itu namanya qalbun munib. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89 itu namanya qalbun salim. Hati yang senantiasa dibersihkan, hati yang sehat, hati yang bercahaya. Momentum Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala.
Bagaimana mengkondisikan? Oh, siang hari dikondisikan hatinya bersih, malam hari dikondisikan untuk diisi cahaya. Lah kalau kita bisa mempertahankan ini, sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, insya Allah pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, setan ora tuh, sangat dipahami betul ini. Jadi barokahnya Ramadan itu luar biasa. Ya, tadi ketika kita siap, ketika qiyam, maka dosa-dosa akan diampuni. Kalau dosa diampuni berarti hatinya bersih. Karena noda-nodanya itu dihapus oleh Allah, ditutup kesalahan-kesalahannya. Kalau sudah seperti itu, kemudian ditindaklanjuti dengan malam hari diisi dengan cahaya, maka insya Allah ini tadi, kalau bisa kita mohon kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran. Nek belum bisa bahasa Arabnya ya pokoknya kan muter piye. Ya Allah, kula nyuwun cahaya wonten ing manah kula. Ya Allah, kula nyuwun cahaya wonten iki napa niku? Wonten pendengaran kula, ya Allah, kula nyuwun cahaya wonten penglihatan kula. Ya Allah, kula nyuwun cahaya sekitar kula, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di atas, di bawah, semuanya cahaya. Dan nanti kalau kita betul-betul sudah mengumpulkan cahaya itu, nanti kita tidak rugi. Itulah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Selama masih di kesempatan hidup, nanti dia akan dinaungi dengan cahaya. Itulah nurun ala nurin. Surat An-Nur ayat 35. Cahaya di atas cahaya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan cahaya di atas cahaya. Dulu cahaya Al-Quran masuk ke dalam hatinya Rasulullah, kemudian betul-betul menjadi cahaya hidup. Maka Rasulullah disebut Al-Quran yang berjalan. Demikian pula orang iman. Orang iman juga bisa mendapatkan cahaya dari Al-Quran itu ketika dimasukkan juga ke dalam hati. Maka insya Allah akhlaknya akan terbimbing menjadi akhlakul karim. Suatu ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang terbaik? Jawaban pertama Rasulullah menyatakan, yang terbaik di antara kalian adalah yang mau belajar mengajar Al-Quran. Jadi dia khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Lagi yang ditanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang paling utama? Di antara kalian yang paling utama itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ada lagi, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang terbaik? Yang terbaik di antara kalian adalah yang panjang umurnya, kemudian akhlaknya baik, ibadahnya baik. Ada lagi, ya Rasulullah, siapa yang terbaik di antara kami? Di antara kalian yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat. Artinya ini semua nyambung. Ketika kita suka belajar mengajar Al-Quran seperti ini, maka insya Allah akan ada cahaya yang masuk dalam hati. Cahaya itu akan memicu yang namanya akhlakul karimah. Cahaya itu nanti yang akan memicu setiap hari, setiap waktu. Usia kita itu bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Cahaya itulah nanti yang menuntun diri kita untuk betul-betul menjadi orang yang senantiasa ingat mati. Karena suatu ketika juga ditanya, Rasulullah, siapa di antara kami yang terbaik, yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya? Otomatis semuanya akan mengikuti, gitu ya. Ketika ada cahaya di dalam hati kita, sehingga nanti dalam aktivitas kita senantiasa dibimbing oleh Allah dengan cahaya itu. Kadang-kadang kita belum menyadari nuzul Quran, iya, kita diberi pelajaran tentang turunnya Al-Quran itu sudah bertahun-tahun, gitu ya, sudah kita ketahui. Tapi bagaimana cara nuzul ke dalam hati kita, ini yang perlu kita pahami. Ini masih ada kesempatan, gitu ya. Kesempatan bulan Ramadan, kesempatan kita mendapatkan barokah yang wujudnya tadi ampunan, wujudnya rahmat, dan rahmat itu salah satu sumbernya ada di dalam Al-Quran. Buktinya apa? Surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin.
Manusia, sungguh Allah telah mendatangkan kepada kalian semua namanya mau'izah. Mau'izah itu ada yang memaknai pelajaran, ada yang memaknai nasihat. Sekaligus jadi obat, sekaligus menjadi petunjuk, sekaligus menjadi rahmat. Maka pintu rahmat juga terbuka ketika kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai nasihat, sebagai pelajaran, sebagai obat, sebagai cahaya yang dimasukkan. Maka Al-Quran menjadi rahmat. Maka barokah dari Ramadan kita mendapatkan ampunan karena puasa tadi, tenanan puasanya gitu ya. Yang kedua, kita mendapatkan rahmat karena kita betul-betul memasukkan Al-Quran ke dalam hati kita. Yang ketiga, kita betul-betul nanti akan mendapatkan barokah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sendiri juga mengandung barokah. Buktinya apa? Buktinya nanti di dalam surat Shad, surat 38 ayat yang ke-29. Allah Ta'ala menyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu itu penuh berkah. Ternyata kitabnya penuh berkah. Barokah itu berarti kebaikan yang bertambah-tambah. Nanti di dunia juga akan diberikan kebaikan-kebaikan, di akhirat apalagi. Jadi Ramadan betul-betul syahrul mubarak, bulan yang betul-betul kita ada kesempatan untuk mendapatkan barokah. Hanya saja nanti tahapan-tahapan harus kita lalui. Ya. Paling penting tadi pertama mendapatkan ampunan dulu supaya hati kita bersih. Puasanya yang tenanan siang maupun malamnya juga kita manfaatkan sholat. Dan itu betul-betul imanan wahtisab. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang imanan wahtisab. Apa makna imanan dan wahtisab? Betul-betul kita jalankan segala amal perbuatan kita itu dengan karena Allah lillahi ta'ala, bukan karena riya, bukan supaya kita dilihat orang lain. Tapi puasa yang kita amalkan itu betul lillahi ta'ala. Wahtisaban itu bermakna dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Senantiasa dihitung-hitung. Kira-kira apa yang sudah saya lakukan di puasa yang 1, 2, 3 sampai 23 ini, kira-kira mendapat ridho Allah? Jangan-jangan nanti tidak dapat ridho Allah. Kalau tidak dapat ridho Allah berarti dapatnya cuma lapar, cuma haus, cuma capek tadi. Rasulullah kan mengingatkan. Maka wahtisaban itu betul-betul dihitung-hitung. Ada kaitan dengan hisab. Dihitung, setiap hari dihitung. Kita masih ada waktu 1 pekan. Ayo kita manfaatkan 1 pekan ini. Betul-betul ternyata 23 hari kemarin kok izin. Ya Allah, ternyata masih banyak cacatnya. Segera kita istighfar kepada Allah SWT. Kita perbaiki. Masih ada waktu. Ya. Untuk itu, saudara sekalian, terkait dengan cahaya ini, maka penting bagi diri kita. Sumbernya itu adalah Al-Quran. Al-Quran, ketika kita betul-betul baca, kita hayat ini bulan Ramadan, itu momentum ketika kondisi puasa hati kita cenderung bersih. Ketika diisi dengan Al-Quran, maka insya Allah hati kita betul-betul akan menjadi bercahaya. Maka akhirnya baru kita pahami. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya Al-Quran dan siam, ya, siam dan Al-Quran itu menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat di hari kiamat bagi setiap hamba. Oh, ternyata nanti betul-betul bisa menjadi syafaat. Syafaatnya dari mana? Oh, dari siam yang sesungguhnya dan juga Al-Quran yang kita baca tadi. Maka kembali lagi saudara sekalian, mengingatkan diri saya pribadi dan tentunya saudara-saudara sekalian, ayo kita berlomba-lomba, gitu ya, berlomba-lomba di antara kita untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Kita berlomba-lomba meraih berkahnya Ramadan.
Kita berlomba-lomba untuk bisa meraih rahmatnya, ampunannya, dan mudah-mudahan kita nanti betul-betul dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan betul-betul setan akan terbang. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan lagi. Ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ada kekeliruan, insyaallah nanti kita bisa diberi kesempatan. Kita akhiri taklim pagi ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.